Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas saham sektor batubara ya, khususnya Adaro dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat hari ini Jumat tanggal 18 Juli ya, harga batubara terbang nih ya ke 139 dolar nih, tertinggi ya setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ini ya. Nanti kita cek pantesan aja nih kemarin harga saham batubara pada lompat ya teman-teman. Jadi kalau kita cek sebentar, ini apa nih? Games kemarin juga lompat ya. Nah ini ya, kabar baik, harga batubara melesat nyaris 4%. Nih dari ke 138 ya, sekarang udah 139 ya, jadi naik lagi. Ya kemungkinan nanti sektor batubara ya seperti Adaro dan lain-lain naik juga ya. Nah ini video ini berkaitan dengan pertanyaan ya, apakah katanya harga batubara itu sunset ya, tapi kok sahamnya malah naik. Terus ternyata harga batubara juga masih di atas 100 ya. Sunset itu kalau dibandingkan dengan tahun 2022 teman-teman. Jadi tahun 2022 itu harga batubara kan sampai 400 ya teman-teman. Sampai 400. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang ya turun. Ini kita lihat ya. Nah, ini sempat 450 nih teman-teman. Ini tahun 2022 ya. Setelah itu turun jauh di ini 134, bahkan sempat turun terendah di berapa nih? Ya 134 masih. Nah, sekarang sudah 137 atau 139 ya. Jadi potensinya masih cukup bagus ya teman-teman untuk sektor batubara ini ya. Apalagi saham-saham sektor batubara itu dividennya cukup besar ya, dan sudah terkoreksi cukup dalam. Nanti sebagai contoh Adaro ya. Adaro itu terkoreksi terendah di 2000 berapa ini? 2300 ya kalau dalam satu tahun. Nah, ya, 2300 ini di bulan Februari ya. Setelah itu Adaro naik ya. Jadi kalau teman-teman hold saham Adaro ini ya selama 6 bulan nih dari harga 2500-an ya, ini sudah naik 500 poin ya. Udah 20%, apalagi kalau masuk di 2300 udah 700 poin ya. Udah hampir 3 kali lipat ya, 2,5 lebih lah. Nah, ini masih ditambah dengan dividen ya. Dividennya juga cukup besar untuk Adaro, dan itu 2 kali teman-teman. Makanya harga sahamnya sekarang juga sudah mulai melesat lagi ya. Setelah pembagian dividen kemarin di tanggal 5 Juni 2024 itu dividen 209. Nah, nanti kemungkinan di bulan Desember atau awal Januari bagi lagi dividen. Makanya Adaro ini ya setelah terkoreksi sekitar sampai 2000 berapa itu ya, 2600-an, setelah pembagian dividen dia melesat lagi teman-teman, dan melesat lagi sekarang lebih tinggi. Jadi yang pegang saham Adaro nih ya dari 2600 kemudian naik ke sampai 2900, tetap ditahan di hold, dapat dividen, harganya turun. Nah, saat dividen cair beli lagi sahamnya di harga bawah. Nah, sekarang sudah naik lagi, jadi cuan lebar nih teman-teman yang pegang Adaro nih ya. Makanya ketika saham yang kita pegang itu sudah profit ya,
itu ada dua keputusan yang bisa kita ambil ya. Mau kita jual dulu, dan terus kemudian masuk di harga bawah, ataukah kita hold aja, nggak usah mikirin jual beli, nanti ketika sahamnya turun kita beli lagi pakai dividen yang cair. Nah ini ya, ini sama-sama menguntungkan sih sebenarnya. Cuman kalau yang pertama teman-teman berisiko ketika ternyata sahamnya itu nggak turun, jadi setelah pembagian dividen turun sebentar, habis itu naik lagi ya, seperti Adaro ini, sehingga kita gagal masuk ke harga rendah ya. Mungkin juga masih ada juga yang nunggu harga Adaro di 2.300 ya kan, diharapkan bisa balik di ini ya 2.200-an lah ya. Tapi ya kayaknya berat ya. Mungkin menunggu sentimen harga batu bara ambruk lagi ya, mungkin baru masuk ke situ. Terus bisa juga nanti tergantung laporan keuangan triwulan kedua ya. Kalau laporan triwulan kedua ini ambruk, harga batu bara turun. Nah, saat turun itu kita bisa masuk. Nah, itu strategi itu tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau repot, udahlah pokoknya hold aja saham-saham yang bagus, terus ambil aja dividennya ya, fokus di dividen. Sahamnya turun ambil lagi, sahamnya turun ambil lagi, atau pakai metode menabung saham ya, ketika kita punya dana masuk ke saham itu, nanti dapat dividen cair, belikan lagi sahamnya, terus diputar seperti itu. Nanti suatu saat kalau kita sudah mencapai target tertentu ya, misalnya 1000 lot saham Adaro misalnya, maka kita dapat dividen 400 poin, itu udah mantap teman-teman. 400 poin kali 1000 kali 100 udah dapat 40 juta masuk ke kantong. Mantap ya, 40 juta masuk ke kantong. Dan itu tinggal kita mau pakai apa, kalau diputar lagi, dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, ataukah kita pakai untuk membeli saham yang lain ya. Sebaiknya memang kita fokus dulu di satu saham sampai target jumlah lot kita itu tercapai, kemudian baru lagi ke saham yang lain ya, sektor yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berkata sektor batubara sunset ya, menurut saya ya bisa saja itu ya, tapi kapan itu masih menjadi perdebatan. Bisa jadi 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi ya. Kalau kita lihat cadangan batubara kita itu besar banget ya. Mungkin Adaro udah punya berapa juta cadangan batubara, kemudian yang lain juga punya berapa juta cadangan batubara, dan itu bisa bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Dan kalau toh nanti ada perubahan energi misalnya ya, mereka kan manajemennya kan sudah mempersiapkan ya, misalnya batu loncatannya kemana-kemana itu. Jadi kan nggak pasrah ya, mereka kan orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat ya, pasti dia akan mencari celah ya, mencari sumber pemasukan baru. Jadi itu. Dan kalau kita lihat ya, kemarin krisis perang Ukraina Rusia aja itu, ternyata negara-negara Eropa yang modern, yang ini, ternyata mereka tetap membutuhkan batu bara teman-teman. Jadi batu bara itu masuk energi yang dibutuhkan karena murah ya, harganya murah dan gampang diperoleh ya. Jadi untuk emergency, untuk hal-hal yang mendesak itu sangat diperlukan ya. Ya untuk pertambangan aja kita masih perlu sumber energi batu bara ya. Pembangkit listrik juga batu bara. Jadi intinya kalau teman-teman mau hold ya saham-saham sektor batu bara seperti Adaro, PTBA, ITMG dan lain-lain, itu masih ya 5 atau 10 tahun ke depan tuh ya masih bagus lah, apalagi cari yang dividennya cukup besar. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, jangan saham-saham yang gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.